Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah habis gelap, terbitlah terang. Ayat pokok kita ada di dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat 4 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saudara, kita sering mendengar istilah ini, habis gelap terbitlah terang. Ternyata istilah tersebut ada di dalam firman Tuhan. Istilah ini mengandung harapan. Istilah ini berkonotasi positif. Karena habis gelap yang berkonotasi negatif akan muncul terang yang berkonotasi positif. Saat-saat ini kita ada di dalam situasi pandemi corona, dan situasi pandemi ini bisa berdampak kepada berbagai aspek kehidupan. Ada orang-orang yang merasa sedih, merasa sulit, merasa takut, merasa berat menjalani kehidupan, khususnya persoalan-persoalan ekonomi. Sepertinya saat-saat ini orang-orang ada di dalam situasi gelap, ada di dalam situasi sulit, tetapi firman Tuhan memberikan pengharapan bahwa habis gelap atau dari dalam gelap akan terbit terang. Kita akan melihat pengertian-pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita. Yang pertama, saudara, habis gelap akan terbit terang, atau istilah firman dari dalam gelap akan terbit terang adalah sebuah kepastian. Ini adalah sebuah dalil, ini adalah sebuah hukum yang tidak mungkin meleset. Bagaikan hukum matematika, 5 ditambah 5 pasti 10. Habis gelap pasti akan muncul terang. Oleh karena itu, kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Kita harus memiliki percaya yang kuat bahwa tidak selamanya situasi ada di dalam kegelapan. Pasti akan muncul terang. Kita ingat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap, kacau balau. Tetapi ayat yang ketiga, Allah menciptakan terang. Jadi saudara, habis gelap muncul terang, itu adalah sebuah kepastian. Sehingga saya dan saudara harus memiliki keyakinan, harus memiliki pengharapan yang kuat, dan tidak mungkin meleset. Bahkan firman Tuhan sudah mengkonfirmasi bahwa habis gelap, dari dalam gelap akan muncul terang. Saat-saat ini kita bisa hiburkan orang-orang lain yang mungkin sedang merasa susah. Firman Tuhan menguatkan kepada orang-orang yang saat ini sedang menangis, sedang merasa ketakutan, sedang merasa berat, sulit dalam menjalani hidup. Karena firman Tuhan mengandung kepastian, habis gelap muncul terang. Yang kedua, saudara, yang kita bisa peroleh dari ayat pokok kita adalah bahwa dari dalam gelap Allah memunculkan terang, itu butuh proses waktu. Sebagaimana kita tahu, kalau kita sudah masuk kepada sore hari, sudah mulai gelap, lalu kemudian kurang lebih 12 jam, kita masuk di pagi hari, terang muncul, menggantikan, mengusir kegelapan. Butuh proses waktu, dan ini butuh kesabaran dari pihak kita. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, kita tidak boleh menyalahkan siapapun, karena kemunculan terang membutuhkan proses waktu. Jadi terang pasti muncul, tetapi saya dan saudara harus sabar menunggu proses waktu, menunggu waktunya Tuhan, untuk Tuhan munculkan terang di tengah-tengah bangsa negara kita, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita. Pasti Tuhan munculkan terang. Sabar, sabar, dan sabar. Yang ketiga yang kita bisa peroleh dari ayat pokok kita adalah
bahwa saya dan saudara disebut sebagai orang-orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, dan terang itu muncul untuk orang benar, bahkan orang benar bisa menjadi terang bagi orang-orang lain. Tegas sekali tadi firman Tuhan, dari dalam gelap akan terbit terang untuk orang benar. Yakinilah bahwa saya dan saudara adalah orang-orang benar, sebab kita benar bukan karena usaha kita. Kita benar karena Allah yang membenarkan. Kita benar karena darah Kristus yang membenarkan. Pada masa kitab Mazmur, orang-orang benar adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang ditebus, diampuni oleh darah binatang yang melambangkan darah Kristus. Tetapi pada masa saya dan saudara sudah bukan lagi darah binatang, tetapi darah Kristus yang sesungguhnya. Berarti benar-benar kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Tidak hanya itu saudara, perjalanan hidup kita dituntun oleh kebenaran firman sehingga kita disebut orang-orang benar. Yakinilah terang terbit untuk orang-orang benar, yaitu saya dan saudara dan semua orang yang ada di dalam Kristus. Jangan keluar dari Kristus, karena hanya di dalam Kristus kita disebut orang-orang benar, kita menikmati terang, dan kita bisa menjadi terang bagi orang-orang lain. Kita ingat kepada Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Kristus adalah terang bagi kita, dan kita terang bagi dunia. Nikmati terang itu, nikmati tema firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dengan tetap ada di dalam Kristus. 3 pengertian sudah kita dengar, sudah kita pahami, mari kita mempraktekkan. Tetap percaya bahwa terang pasti terbit, tetap sabar untuk menunggu proses kemunculan terang, dan tetap ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.